Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan nomor NIM 5301002000005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah yang sangat arif dan bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat. Sahabat-sahabat Nabi ini yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abu Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman atau Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Syahir yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil, beliau terkenal dengan sifat lemah lembut, jujur, dan sabar. Sehingga di saat usianya menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah. Ia terkenal dengan julukan Abu Bakar dan As-Siddiq, yang merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena dia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Syaqifah, Bani Sa'idah atau Balai Pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq sendiri adalah yang pertama, memerangi kaum murtad, yang kedua, memperluas wilayah, yang ketiga, mengodifikasikan Al-Quran, yang keempat, membebaskan bangsa Irak dari penjajahan bangsa Persia, yang kelima, membebaskan bangsa Syria dari penjajahan bangsa Romawi. Abu Bakar As-Siddiq tutup usia atau wafat pada sore hari 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Beliau berusia 63 tahun dan ia wafat dikarenakan sakit. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Usianya 13 tahun lebih muda dari Muhammad. Sejak kecil ia dikenal dengan pemberani dan cerdas, tidak takut pada siapapun. Jadi tidak heran saat Umar memeluk Islam barisan kaum muslimin, ia ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam, sehingga ia dikenal dengan singa padang pasir. Ia merupakan orang yang tegas dan kuat, maka ia diberi gelar Furuq. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya adalah wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk Badan Kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat karena tikaman pedang Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh.
Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Muhammad. Ia dikenal dengan orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghadiyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Ia tak segan-segan untuk berperang dan tak menjaga jarak antara kelas atas dan kelas bawah. Utsman dinikahkan oleh anak Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka dari itu ia diberi julukan Zunnurain, yaitu memiliki 2 cahaya. Prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini adalah yang pertama, membukukan Al-Quran menjadi naskah. Yang kedua, menetapkan pelafalan Al-Quran dalam bacaannya. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Yang keempat, memperluas wilayah. Yang kelima, merenovasi Masjid Nabawi. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di kota Mekah 12 Rajab tahun 30 setelah Nabi Muhammad lahir. Ibunya bernama Fatimah binti Asyad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti Asyad atau singa. Kemudian ayahnya mengganti dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberaniannya yang luar biasa, beliau mendapatkan gelar singa Allah dan karamullah wajahu. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari wafatnya Utsman, beliau diangkat menjadi khalifah. Prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap semasa Utsman. Yang kedua, membenahi Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa. Wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam atau pengikut Khawarij pada tanggal 15 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Beliau meninggal usia 63 tahun. Keempat khalifah tersebut selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperluas wilayah penyebaran Islam. Khulafaur Rasyidin meneladani kepemimpinan Rasulullah. Mereka memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, arif dan bijaksana. Yang kedua, berwibawa dan disiplin. Yang ketiga, berilmu agama yang luas dan mendalam. Yang keempat, yaitu berani bertindak dan berkemauan yang keras. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di kota Salatiga, kota kecil penuh pesona yang terletak di antara kota Semarang dan kota Solo. Pemandangan indah dan udara sejuk khas pegunungan membuat suasana di kota Salatiga sangat nyaman. Tak heran dahulu pemerintah Hindia Belanda menyebut Salatiga sebagai de schoonste stad van Midden-Java atau kota terindah di Jawa Tengah. Tak hanya memiliki panorama menawan yang memanjakan mata, Salatiga juga dijuluki sebagai the city of harmony. Harmoni yang berasal dari keberagaman dan kerukunan masyarakatnya.
ilmu di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di kota yang nyaman dan penuh kedamaian inilah aku belajar bersama kawan-kawanku dari seluruh penjuru Nusantara. Berbagai disiplin ilmu diajarkan di IAIN Salatiga, mulai dari disiplin ilmu pendidikan dan keguruan, ilmu dakwah, ilmu syariah, ilmu usuluddin adab dan humaniora, hingga ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Seperti hotspot area, kelas karawitan, laboratorium IPA, kelas tari, forum diskusi, multimedia saja, terkadang aku juga melakukan perkuliahan outdoor di lingkungan sekitar kampus. Laboratorium Peradilan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, serta Laboratorium Perbankan. Gunakan untuk bertukar pikiran bersama teman-temanku. Orang bilang perpustakaan adalah jantung dan inti sebuah lembaga pendidikan. Perpustakaan IAIN Salatiga yang sudah terakreditasi A bisa disebut sebagai jantung institusi yang sudah berdetak dengan sangat kencang dan penuh gelora. Hal ini dibuktikan dengan adanya ribuan koleksi buku dan sumber pembelajaran untuk memperkaya wawasan yang tersedia dalam bentuk analog dan digital. Di perpustakaan IAIN Salatiga juga terdapat BI Corner dan India Corner. Tidak hanya mementingkan penguatan intelektual, IAIN Salatiga menyediakan asrama mahasiswa dan mahasiswi berupa Ma'had Al-Jami'ah sebagai salah satu upaya memperkuat sisi spiritual.
IAIN Salatiga, aku juga bisa mengembangkan bakat dan minatku melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa yang meliputi Student Sport Club, Seni Musik Club, Koperasi Mahasiswa, Komunikatif English Club, Klub Bahasa Arab, Lembaga Dakwah Kampus, Resimen Mahasiswa, Rebana Kajian Keislaman, serta Pramuka Racana Kusuma Dilaga dan Woro Serikandi. Selain itu, masih ada juga teater getar, lembaga pers mahasiswa, pencak silat, dan mahasiswa pecinta alam atau MAPALA. Aku senang sekali bisa menjadi bagian dari Sivitas Akademika IAIN Salatiga. Dikelilingi oleh orang-orang hebat, menimba ilmu langsung dari dosen-dosen mumpuni, yang 7 diantaranya adalah guru-guru besar. Staf dan karyawan yang berprestasi, dan iklim penelitian yang baik. IJIMS, salah satu jurnal terindeks Scopus di IAIN Salatiga, bahkan menjadi jurnal pertama dan satu-satunya di Indonesia yang masuk di The Best Quartile One Skimego Journal Ranking, serta kuliah tamu yang diberikan oleh tokoh-tokoh ternama. Dalam perjalananku menuntut ilmu, kusadari satu hal, bahwa kesuksesan tidak bisa diraih hanya dengan kecerdasan, tetapi juga harus dibarengi dengan akhlak yang mulia dan profesionalitas. Aku percaya kuliah di IAIN Salatiga adalah salah satu jalan untuk menjadi pribadi maju,